ada dapat plus mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua bonus yang keduanya, setiap Anda berdoa saat mengerjakan amalan ini, maka kemungkinan besar doa itu akan segera dikabulkan. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ini turunannya ada dalam Al-Quran surah ke-9 ayat 122. Ini nggak main-main, Bu, lebih tinggi daripada yang kemarin. Kemudian turunan yang ini juga nanti ada kaitan dengan Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100. Cara mengerjakannya di Quran surah 96 ayat pertama. Tafsir ini oleh Nabi dijelaskan keutamaannya, kita temukan di hadis. Misal ambil yang riwayat Ibnu Majah nomor hadis 233. Rawi yang meriwayatkan namanya Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Pelan-pelan. Sudah? Kemudian saya turunkan lagi ke bawah. Kita ambil dari tafsiran sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Tafsir dari sini, jadi saya coba ini Al-Quran diterangkan hadis diterangkan oleh sahabat, ya. Keterangan ini bisa ditemukan dalam kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Bab pertama, paragraf kedua, baris 1 sampai 3, paling kanan di pertengahan kitabnya. Ini dulu satu. Amalan kedua, mudah-mudahan cukup waktunya. Yang kalau yang kedua ini dikerjakan, maka yang didapatkan banyak sekali, Bu. Ya, lebih daripada yang pertama dahulu. Kemudian ada dapat plus mendapatkan keberkahan dari Allah. Kemudian yang kedua bonus yang keduanya, setiap Anda berdoa saat mengerjakan amalan ini, maka kemungkinan besar doa itu akan segera dikabulkan. Ya. Amalannya saya turunkan ke sini. Ini ayat pendukungnya ada di Quran surah ke-17 ayat 79. Kemudian hadisnya ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 618, juga di hadis Muslim dengan redaksi yang sama nomor hadis 723. Nanti kita bacakan. Yang menerimanya bermula dari Nafi', Imam Nafi' rahimahullah. Kemudian ini diterima oleh Ibnu Umar. Maksudnya dari Ibnu Umar ke Nafi'. Ibnu Umar menerima dari Hafsah, ibundanya, Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidah Hafsah menerima dari Nabi SAW. Nabi pernah menyampaikan satu amalan. Amalan ini didengar oleh Sayyidah Hafsah. Hafsah menyampaikan kepada putranya, ya nanti bukan putranya di sini, Ibnu Umar, anaknya Umar, bibi berarti ya, bibi. Kemudian ini disampaikan kepada Nafi', Nafi' sampai terus sampai ke Imam Al-Bukhari, sampai ke Imam Muslim. Baik, hadisnya di Al-Bukhari nomor hadis 618, di hadis Muslim nomor hadis 723. Cara mengerjakannya di hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 727. Hadis Muslim nomor hadis 724 sampai 727. Bismillah. Sudah? Baik, saya coba biasakan nanti kalau ibu mau tulis silahkan tuliskan, supaya nanti maksudnya kalau nanti ingin mengamalkan punya patokan. Oh ini dasarnya. Dan kalau ditanya kita bisa punya argumentasi. Satu, amalan pertama. Saya agak cepat. Quran surah 58 ayat yang ke-11. Ibu masih ingat tadi yang saya bacakan di awal? Ya ayyuhalladzina amanu. Masih ingat maknanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Fokus. Idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum.
Fokus ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hei semua orang yang beriman. Ibu ingat tadi yang saya jelaskan di awal sebagai pembuka? Kalau ada ya, berarti yang dipanggil siapa? Semua kalangan. Kalau ada ayyuha, panggilannya penting atau tidak? Penting. Kalau alladzina, laki-laki terpanggil tidak? Perempuan? Orang dewasa? Anak kecil? Semua tanpa batas ya. Sekarang perhatikan, Allah menyampaikan satu amalan yang saat ini dikerjakan maka akan dahsyat luar biasa apa yang didapatkan. Apa kata Allah? Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Jika disampaikan, di-share, diinfokan kepada Anda, silakan luaskan majlis. Maksud luaskan di sini kata para ulama ada dua maknanya. Bisa jadi kalau masih ada space tempat kosong di majlis, maksudnya majlis ilmu, silahkan luaskan tempatnya sehingga yang lain bisa juga mendapatinya. Ada juga yang mengatakan kalau ada majlis-majlis ilmu yang bagus, ilmunya baik, isinya bagus, mendekatkan pada Allah, maka share tempat itu, luaskan informasinya sehingga bukan hanya Anda yang mendapatkan informasinya, tapi teman-teman yang lain pun bisa mendapatkan bagian keistimewaannya. Jelas di sini? Baik, yang ingin saya sampaikan, amalan yang dimaksudkan adalah tafassahu fil majalisi, menghadirkan waktu untuk bisa ikut dalam aktivitas majlis ilmu. Tuliskan dulu secara singkat, ikut taklim, pengajian. Taklim, pengajian, saya keluarkan istilahnya ceramah. Belajar agama. Tahan sini. Ini amalan yang selanjutnya. Kata Allah, kalau Anda ingin punya pahala yang berlipat, banyak pahalanya, lebih dari yang kemarin ibu pernah dengar saat baca Al-Quran, maka amalan yang selanjutnya, ayo hadiri majlis-majlis ilmu, ayo ikut pengajian, ayo ikuti ceramah, ayo ikuti kemudian belajar, ayo datangi. Tapi yang paling menarik adalah, ini yang paling penting, satu, kenapa tempatnya disebut dengan majlis? Jamaknya majalis. Jamaknya majalis. Kita fokus sebentar. Satu. Kedua, apakah setiap ada majlis ilmu mesti kita hadiri? Atau ada kriteria majlis ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran yang menghasilkan pahala yang berlipat ini? Kita lihat. Dua, apa kriteria majlis ilmu yang disebutkan dalam Al-Quran ini? Apakah kalau setiap ada majlis datang, atau lihat-lihat dulu mana yang kita ikuti, mana yang barangkali tidak kita hadiri? Terakhir, tiga, ini yang penting. Apa yang saya dapatkan jika saya bisa hadir di majlis itu? Tiga, pahala atau anugerah yang didapatkan itu bentuknya seperti apa? Insya Allah. Yuk kita mulai pelan-pelan. Sudah? Sebentar, saya terlampau cepat? Tidak ya? Baik, saya atur agak lebih baik lagi. Nah, sekarang fokus baik-baik. Lihat sini. Satu, ibu sekalian, majlis itu asalnya berasal dari kata jalasa. Apa jalasa? Duduk, bukan sekedar duduk. Karena duduk itu dalam bahasa Arab punya dua kosakata. Satu, qa'ada, qaf, ain dan dal, begini, qa'ada. Kedua, jalasa, jim, lam, sin. Yang ini qa'ada duduk, yang ini jalasa duduk. Tempat duduknya beda. Kalau yang ini tempat duduknya disebut dengan maq'ad, maq'adun. Agak pelan-pelan sebentar. Kalau yang ini disebut dengan majlis. Apa bedanya qa'ada dengan jalasa? Fokus. Kalau qa'ada itu asalnya sebetulnya bukan duduk. Asalnya perpindahan tempat dari posisi tinggi ke rendah. Jadi kalau saya sedang berdiri seperti ini, saya diminta duduk. Ustaz, tafaddal, uq'ud, bukan ijlis.
Qa'ada, silahkan duduk, maka saya pindah dari berdiri duduk. Atau saya di kursi duduk, saya ingin pindah ke karpet, maka saya katakan ana aq'ud fi sajadah. Saya mau duduk pindah ke karpet. Ibu cek di dalam Al-Quran, kalau ada orang yang tidak bisa berdiri sholatnya, nggak bisa berdiri, maka kata Allah silahkan duduk. Kalimat duduk dia tidak pernah menggunakan jalasa, tapi qa'ada. Bukan julus tapi qu'ud. Buka Al-Quran surah keempat An-Nisa ayat 103, paling kanan agak sedikit ke atas. Fa'idha qadaitumus shalah, jika anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha, silahkan berzikir kepada Allah. Qiyaman, kalau bisa sambil berdiri. Ada sholat sunnah, karena sholat disebut zikir. Sholat itu bagian dari zikir. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir. Setelah sholat zuhur, saya pengen sholat lagi, sunnah. Nah, kalau bisa berdiri, kalau tak mampu berdiri, wa qu'udan, duduk. Bukan jalasa, tapi qu'udan. Beda dengan jalasa. Jalasa lain. Kalau jalasa, itu artinya kebalikannya, pindah dari yang rendah ke tinggi. Ibu duduk misalnya di karpet, saya minta pindah ke kursi. Ya ummahat, tafaddalna intaqalna, ijlisna ilal karasi. Pindah silahkan ke tempat yang lebih tinggi di kursi. Maka itu menggunakan jalasa. Saya duduk di kursi, ingin pindah lebih tinggi lagi, maka gunakan kata jalasa, bukan qa'ada. Tempatnya disebut dengan majlis. Majlis itu asalnya bukan tempat duduk, tapi tempat yang mengangkat seseorang jadi lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, kenapa Allah sebutkan dengan kalimat majlis bukan maq'ad, majalis bukan maqaid? Kata Allah, kalau ibu ingin hadir di majlis-majlis ilmu, tempat-tempat pengajian, tidak harus semua dihadiri. Cari majlis-majlis yang bisa mengangkat derajat ibu lebih tinggi dari sebelumnya. Jelas ya? Ibu hadiri yang kira-kira bisa mengangkat perbedaan, yang tadinya rendah jadi naik. Ustadz, apa ukuran ketinggian itu di hadapan Allah? Teruskan pada yang kedua. Apa kriterianya? Cuma ada dua. Awas, hati-hati, karena di Saf Muslimah ini tergabung sekitar 48 majlis taklim. Dan ibu menyebutkan majlis. Jika ini yang 48 belum memenuhi kriteria yang disebut dengan Al-Quran, maka hati-hati, ada yang harus disesuaikan di dalamnya. Karena boleh jadi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Majlis ketika disebutkan itu bukan sekedar nama, tapi ada pesan yang melekat di dalamnya. Jangan sampai namanya majlis tapi aktivitasnya merendahkan Anda di hadapan Allah. Yang tadinya akan dapat banyak pahala tapi ternyata menghasilkan dosa. Itu yang dahsyat. Satu, apa yang terangkat di majlis itu? Kalau saya datang ke sana, maka dijawab oleh Al-Quran. Terangkat itu meninggi, bahasa Arabnya rafa'. Kalau terus naik disebut dengan yarfa', yarfa'illah. Hadirilah majlis-majlis yang ketika Anda datang ke situ, Allah akan mengangkat dua hal dalam diri Anda, kata Allah. Apa dua itu? Satu, alladzina amanu, majlis-majlis yang saat ibu mengaji di sana bisa mengangkat keadaan iman kita lebih naik dari sebelumnya. Maka saya ingin sampaikan, majlis ilmu yang baik itu bukan sekadar mengajarkan bu mesti sholat ya, tapi juga memahamkan begini cara sholat yang benar. Sehingga ada bedanya. Nanti saya sebutkan di hadis nanti setelah saya terangkan ini apa yang didapatkan orang yang masuk ke majlis ilmu seperti ini, kemudian dia mengamalkan ilmunya, maka pahalanya akan beda dengan yang biasa.